Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari
hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan Untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. selamanya Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Yesus, Engkaulah Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikanku Kau indah jadikan dan semakin indah bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Sumber pengharapan, sumber iman kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku indah Amin. dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di Mezbah Doa. Dan doa saya kita semua semakin hari semakin ya dekat dengan Tuhan, terutama di hari-hari terakhir ini. Biarlah kita terus ya memfokuskan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan saja. Iya, baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Anggreni dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Shalom yang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi begini, tahun 2023 yang lalu, saya divonis kanker payudara dan harus dimastektomi atau operasi pengangkatan payudara. Saya sangat sedih saat itu dan saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa agar hanya dilakukan operasi pengangkatan sel kanker saja, namun payudaranya tidak diangkat. Saya juga berdoa agar saya tidak dikemo, ya hanya radioterapi saja. Karena awalnya kata dokter, saya hanya menjalani radioterapi saja. Sebab ya penyebab saya terkena kanker itu 95% adalah karena hormon. Tetapi kenyataannya saya tetap harus dimastektomi atau dioperasi ya, dan di kemo sebanyak 8 kali dan juga radioterapi sebanyak 25 kali. Saya berdoa dan saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, saya diberi kekuatan oleh Tuhan ya untuk dapat menerima semua kenyataan dan menjalani ya semua pengobatan saya sesuai dengan anjuran dokter dengan tidak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya semua itu hanya karena Tuhan ya, beserta dengan saya dan Tuhan pasti menolong saya. Saya juga bersyukur Bu karena melalui semua peristiwa ini, pencobaan yang saya alami ini, ya saya bersyukur banyak hikmat yang saya dapat dan sampai saat ini saya dalam keadaan sehat, kuat, ya dan saya juga berdamai dengan keadaan saya. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan dan saya tahu itu semua karena Tuhan Yesus yang baik. Bahkan mujizat terjadi bukan hanya saat kita berdoa dan diberikan kesembuhan total atau penyakitnya hilang. Tetapi seperti yang Ibu katakan ya, saat kita melalui semua
pergumulan, masalah kita dengan sukacita dan syukur, itu juga merupakan mujizat dari Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Inilah kesaksian saya biar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, Bapak Ibu, puji Tuhan ya, dari kesaksian ini seperti yang sering saya katakan bahwa mujizat itu bukan hanya ya kanker hilang, batu hilang, ya penyempitan hilang, tapi juga adalah sebuah anugerah ketika Tuhan izinkan kita ini melewati ya pergumulan, tantangan, air mata, ya sakit penyakit ya di dalam Tuhan Yesus. Itu juga adalah sebuah mujizat ketika kita bisa menjalani dan melewatinya dengan ucapan syukur dan hati yang penuh penyerahan dan ya bersukacita. Dan itu adalah mujizat yang besar. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas ya segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang di Mazmur 127. Kita lanjutkan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ayat ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita percaya ketika manusia membangun sesuatu, sehebat apapun rancangannya, tapi tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi jika Tuhan yang membangun, saudara, ya rumah atau mengawal kota, maka ya kita percaya bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, karena itu kita perlu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apalagi jika kita membangun sebuah keluarga, saudara, itu seperti orang yang mendirikan rumah. Ya, tanpa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, maka akan menjadi sia-sia. Keluarga-keluarga mendirikan rumah. Dan juga para pengawal, penjaga, ya itu bersiap-siap dan senantiasa siaga untuk menjaga kota. Tetapi kedua, usaha itu akan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak dilibatkan, ya. Keluarga tanpa Tuhan ya pasti akan hancur, saudara. Ya, dan demikian juga ya kita tahu bersama bahwa kota, bangsa yang tanpa Tuhan ya maka pasti akan runtuh, ya entah karena kejahatan, kerusuhan di dalamnya. Karena itu kita belajar untuk jangan pernah melakukan apapun tanpa menyertakan Tuhan. Ya, kita makanya selama ini juga semua kita orang-orang anak-anak Tuhan terus berdoa bagi kota, bagi bangsa kita di mesbah doa supaya ada penjagaan Tuhan. Ya, saya percaya sampai hari ini Indonesia dalam keadaan baik, damai, aman karena ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini, saudara. Ya, meminta Tuhan untuk campur tangan. Ya, dalam rumah tangga pun kita berdoa supaya Tuhan juga campur tangan dan memelihara dan menyertai rumah tangga kita. Ya, dikatakan karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan kita, bahkan sebuah bangsa, maka semuanya akan menjadi sia-sia kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, artinya apa, saudara? Bangun pagi-pagi sampai larut malam ini adalah salah satu gambaran orang yang bekerja dengan susah payah. Ya, pagi sampai tengah malam masih di jalan, masih di kantor. Ya, mungkin kita bisa memakan roti, saudara. Tetapi Tuhan berkata, kita memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, bahkan tidak ada karunia menikmati. Kalau tanpa Tuhan bekerja maka akan melelahkan, akan terasa capek, saudara. Bahkan kita rasanya memperoleh sesuatu itu dengan susah payah, dengan
ya aduh luar biasa. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, maka dikatakan di sana orang bekerja dari pagi sampai malam makan roti, tetapi ya Tuhan memberikan roti itu, berkat itu kepada orang yang dicintainya, bahkan pada waktu mereka tuh tidur, saudara. Ingat, perkenanan Tuhan itu membuat ya banyak perkara, banyak mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Sebab saya selalu berkata ada hal-hal yang bisa terjadi secara supranatural, di luar otak, di luar logika manusia, bagi orang-orang yang dicintainya, yang hidup dalam perkenanannya, yang senantiasa melibatkan Tuhan, yang senantiasa meminta Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Ada perkara-perkara ya yang di luar logika kita bisa terjadi. Ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, saudara ya. Jadi dikatakan di sana bahwa kalau kita ini mau sungguh-sungguh saudara memuliakan Tuhan, ya maka ya Tuhan tuh turut bekerja dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak suka ketika kita ini berusaha keras, ya bekerja dengan keras, bukan berarti seperti itu, tetapi bekerja hingga tidak bisa beristirahat atau mengabaikan keluarga, itu juga merupakan saudara ya apa ya, satu keadaan yang rasanya gimana ya, kita kerja dari pagi sampai malam dan tidak punya waktu untuk bersama dengan keluarga atau menikmati kehidupan ini, itu pun juga sia-sia ya. Tuhan yang menyediakan semua keperluan kita, dan usaha pekerjaan itu hanya cara untuk kita menerima berkat, tapi berkat itu datang dari Tuhan. Ya, dan orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan, mereka akan merasakan refresh ya dalam jiwa, dalam rohani mereka karena ada Tuhan. Ya, jadi di sisi lain ayat ini juga bukan mengajarkan kita supaya kita bermalas-malasan. Oh tidur aja nanti berkat Tuhan tuh datang. Diberikan pada orang dikenannya pada waktu tidur. Tidak seperti itu saudara ya. Bahwa kita ini harus menjaga ya memelihara keseimbangan hidup, kita bekerja tetapi jangan ngoyo dengan kekuatan kita, karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena bahkan waktu kita tidur pun ya orang benar itu diberkati oleh Tuhan saudara ya. Dikatakan bahwa anak-anak lelaki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak terlalu sering dipandang sebagai beban ya bagi sebagian orang dan bukan harta pusaka. Tetapi Alkitab menyebut bahwa anak-anak itu milik Tuhan, milik pusaka dari Tuhan. Ya, suatu upah yang Tuhan beri buat kita, dan kita bisa memetik ya pelajaran ya yang berharga dari pikiran mereka, atau kita ya mempersembahkan mereka, orang-orang yang ya memandang anak-anak sebagai ya milik pusaka Tuhan, ya itu justru akan memberi kesempatan sebagai anak mereka untuk membentuk masa depan mereka. Kita tidak boleh menganggap anak-anak itu sebagai beban yang menyusahkan kita, atau sebagai satu apa ya saudara persoalan. Banyak orang berkata, aduh apalagi zaman sekarang banyak anak ya banyak masalah. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki, tapi zaman sekarang katanya banyak anak banyak masalah. Sampai ya beberapa negara sekarang tidak lagi mau punya anak. Jepang sekarang mulai berkurang populasi penduduk karena orang Jepang nggak mau melahirkan anak sekarang. Ya mereka memilih untuk hidup ya kumpul kebo saja, nggak usah menikah biar tidak ada perceraian dan kita nggak usah punya anak. Ya bahkan di beberapa negara besar sekarang orang yang punya anak itu dibiayai saudara. Ya kalau anaknya apalagi sampai 3 itu bebas semuanya, bahkan dapat tunjangan besar dari negara. Ya kenapa? Karena saking orang sudah nggak mau pengen punya anak, dianggap anak itu menyusahkan. Tetapi Alkitab berkata anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan dan upah ya
dari Allah. Karena itu kita harus mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan dan ingatkan pada anak-anak kita bahwa mereka adalah milik pusaka dari Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga dan kita persembahkan kembali untuk Tuhan. Ya, agar hidup mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Bagian kita orang tua, ingatkan terus pada mereka firman Tuhan. Ya, mungkin saat ini banyak orang tua yang juga konseling sama saya, anak saya itu memberontak Bu, tidak menuruti firman Tuhan. Terus doakan saudara dan terus nasihati mereka dengan baik kepada firman Tuhan. Dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak ketika di masa muda mereka. Mereka adalah anak panah ya, yang siap untuk diluncurkan dari tangan Tuhan. Ya, supaya tepat menuju kepada sasaran Tuhan. Makanya kita orang tua wajib mengajarkan terus kepada mereka firman Tuhan agar mereka tepat menuju pada sasarannya Tuhan, saudara ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Firman Tuhan berkata, ya, kalau kita itu mendidik anak kita dan mereka menjadi anak panah yang siap untuk diluncurkan, ya berbahagialah kita saudara, maka anak-anak itu akan menjadi berkat, anak-anak itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya mari kita terus syukuri kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, bawa terus mereka kepada Tuhan dan biarkan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan masa depan mereka ya, dan kehidupan jodoh mereka. Kita terus doakan dan serahkan untuk Tuhan yang turut bekerja. Ingat, anak adalah milik pusaka Tuhan yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan pada kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, karena sia-sialah usaha orang yang bangun pagi-pagi sampai larut malam. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang benar, yang dicintainya bahkan ketika mereka tidur. Bahkan sia-sia semua yang kami bangun tanpa campur tangan Tuhan. Makanya dari itu Tuhan, kami menyerahkan rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami minta Tuhan terlibat dan Tuhan turut campur tangan, dan biarlah Tuhan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Misbah Doa di mana saja berada yang terus mengandalkan Engkau, diberkati Lore mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang ada dalam persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, yang merindukan pemulihan terjadi. Biar pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ingin keluar dari dosa. Tuhan bantu, Tuhan tolong agar kami boleh dibebaskan. Semua yang terlibat Tuhan dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja menjadi jawaban. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Setiap yang terbaring sakit, kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Kami terus mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat bangsa dan negara kami, agar Tuhan pegang kendali buat bangsa ini. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami minta, kami doakan, semuanya itu berasal dari tangan Tuhan sendiri. Biar Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, dan hujan pertobatan tercurah. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, kami berdoa terjadi lawatan Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Kami juga beruntuk rencana keberangkatan tim Misbah Doa bulan Oktober Tuhan ke Israel. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, semua aman, tentram dan damai. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati kami. Terimalah saudara berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.